Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita, dan terus bersyukur kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 73 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian jauh pembacaan firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari nats ini, atau 3 kata kunci dari nats ini. Yang pertama adalah bahwa pemazmur atau Asaf menyatakan suatu pergumulan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, yang dimulai dengan mengatakan aku suka dekat pada Allah. Dan yang kedua adalah menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah menceritakan segala pekerjaan Allah. Mari kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama dalam nas ini adalah pemazmur mengatakan aku suka dekat pada Allah. Perkataan suka dekat berarti ada usaha. Suka artinya adalah menyenangkan, cocok, sesuai. Dan dekat artinya ada usaha yang selalu bagaimana berusaha untuk mendekatkan dalam suatu objek. Ada sesuatu yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah niat dan hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada suatu objek. Dalam hal ini adalah bahwa pemazmur, bahwa dia suka mendekati Allah, supaya dia mengetahui apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Dia memikirkan bagaimana dia suka dan bagaimana dia mendekat kepada Allah, supaya dia mengetahui jalan Allah, mengetahui rencana Allah, mengetahui segala sesuatu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika dia harus mendekat kepada Allah. Ketika dia mendekat kepada Allah, berarti dia bersedia meninggalkan kedekatannya dengan dunia. Dia bersedia untuk meninggalkan persahabatan dan meninggalkan kecintaannya kepada dunia ini. Alkitab dengan tegas menegaskan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka semakin mendekat kepada Allah, maka dia akan semakin berharap kepada Allah. Maka tentu bahwa ketergantungan dengan dunia ini, persahabatan dengan dunia ini, dia harus dapat tinggalkan. Dia akan meninggalkan kehidupannya yang selalu mengandalkan dunia ini, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, dan mengandalkan harta duniawi. Dia itu harus tinggalkan. Itu adalah konsekuensi ketika kita semakin mendekat, ketika kita suka kepada Allah. Maka prioritas utama di dalam kehidupannya adalah mendekat kepada Allah. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari nats ini adalah bahwa pemazmur mengatakan dia menaruh tempat perlindungannya pada Tuhan. Menaruh dan tempat perlindungan. Menaruh atau kata lain dari menaruh adalah meletakkan. Sama dengan menaruh. Dalam Mazmur ini, Asaf menyadari bahwa kehidupannya, bahwa dirinya, dia harus menaruh dan meletakkan perlindungannya hanya
kepada Tuhan. Dia menyadari itu, dan itu adalah sebuah pilihan. Yang dia pilih dalam kehidupannya adalah bahwa dia harus menaruh perlindungannya adalah Tuhan. Tempat perlindungannya adalah Tuhan Allah. Dan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini adalah memiliki kehendak bebas. Mana yang harus kita pilih? Apa kita menaruh tempat perlindungan kita adalah hanya kepada Tuhan? Atau menaruh tempat perlindungan kita adalah kepada dunia ini? Tetapi Asap memilih bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan Allah. Dan ketika dia memilih bahwa tempat perlindungannya adalah hanya kepada Tuhan, maka dia memilih kekekalan. Dia memilih yang terbaik. Dia memilih keselamatan. Dia memilih bahwa Tuhan adalah yang paling utama dalam kehidupan. Dan ketika kita memilih bahwa kita menaruh tempat perlindungan kita di dunia ini, kita memilih sebuah kebinasaan. Oleh karena itu, bahwa itu semuanya adalah pilihan kita. Apakah kita meletakkan pilihan kita dan perlindungan kita adalah kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Tetapi dari pilihan-pilihan kita ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Ada tujuan di akhirnya nanti yang akan kita dapatkan. Apakah kita akan memperoleh kekekalan atau tidak, itu adalah tergantung kepada pilihan kita. Tetapi Asap memilih bahwa dia menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Perlindungannya dan harapannya serta kepercayaannya adalah hanya kepada Tuhan. Karena dia mengetahui bahwa itu adalah keselamatan dan itu adalah kekekalan, akan membawa dia kepada keselamatan. Bagian yang ketiga dalam firman ini bahwa akan menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Ciri-ciri orang benar adalah menceritakan segala pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Asap siap menjadi saksi Tuhan. Itu makanya dikatakan bahwa dia menceritakan pekerjaan Allah. Apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya, dia lihat dan saksikan di tengah-tengah dunia ini. Dia juga menjadi saksi Allah, menceritakan segala perbuatan Allah, menceritakan segala kekuasaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka ketiga hal ini membuat Asap untuk semakin berpengharapan dan semakin menaruh harapannya dan tempat perlindungannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak yang kita sukai di tengah-tengah dunia ini. Ada yang suka pergi ke pantai, ada yang menyukai pergi ke gunung, ada yang menyukai pergi ke mall, dan suka piknik, suka pergi ke gereja, suka membeli makanan yang enak, dan suka berbelanja. Itu semuanya adalah tidak salah, karena itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Tetapi ada sebuah kesukaan yang paling penting dalam kehidupan kita, yang melampaui segala rasa di tengah-tengah dunia ini, yaitu suka dekat kepada Allah. Inilah kesukaan yang paling prioritas, yang paling utama, sebab Allah sendiri adalah kebaikan yang paling kita butuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang paling utama adalah bahwa kita memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, dan ketika kita
mengikuti dan mendengar firman Tuhan, hal yang paling utama adalah bahwa kita rindu dan suka dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang percaya kepada Tuhan bahwa dia datang kepada Tuhan adalah untuk meminta kebutuhan-kebutuhan. Lebih suka kepada berkat Tuhan daripada dekat kepada Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus pada saat itu, ketika Yesus mengajar di tengah-tengah dunia ini. Tetapi banyak di antara mereka yang hanya menginginkan kesembuhan, yang hanya menginginkan tangan Tuhan untuk memberikan segala pemulihan. Saudara-saudara, hal yang paling penting yang harus kita temukan di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita dekat kepada Tuhan. Bahwa kita dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena lebih suka disembuhkan atau mendapatkan makanan dan minuman, tetapi karena kita adalah suka dekat kepada Tuhan. Maka ketika kita suka dekat kepada Tuhan dan semakin mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedekatan kita dengan Allah akan terasa sangat indah ketika kita berhadapan dengan dosa dan dunia ini. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita berhadapan dengan dosa dan dunia, atau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, kita selalu mengingat bahwa Tuhan ada di dekat kita, bahwa Tuhan ada di sisi kita. Kedekatan kita kepada Allah adalah hal yang paling terutama dalam kehidupan kita. Saat ada masalah dan kita tetap tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita, itulah yang namanya kemenangan iman. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, permasalahan yang berat di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita yakin dan percaya dan Tuhan ada di sisi kita, dan kita menaruh pengharapan kita, perlindungan kita hanya kepada Tuhan, itulah yang namanya kemenangan. Saudara-saudara, tidak akan ada kemenangan ketika konflik dan masalah dan pergumulan tidak ada. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, dan mengalami tantangan bahkan hambatan di tengah-tengah dunia ini, dan ketika kita merasa dan menganggap bahwa Tuhan ada di pihak kita, ada di sisi kita, ada bersama kita, dan kita menaruh perlindungan kita hanya kepada Tuhan, di saat itulah kita sudah mengalami kemenangan. Itulah kemenangan iman. Itulah kemenangan iman dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, bahwa kita terus dekat kepada Tuhan, bahwa kita terus berlindung hanya kepada Tuhan dan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, bahwa dekat kepada Tuhan membutuhkan iman. Berusahalah untuk selalu dekat kepada Tuhan dan menaruh tempat perlindungan hanya kepada Tuhan. Maka apapun persoalan yang kita hadapi, ketika mengalami pergumulan yang berat seperti Asaf, dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam setiap pergumulan itu, walaupun dia mengalami kekecewaan ini dan itu, mengalami masalah ini dan itu, tetapi dia selalu dekat kepada Tuhan. Dia mengalami kemenangan. Dalam kehidupan kita juga, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita pastikan diri kita bahwa kita selalu dekat kepada Tuhan. Dan mari kita pastikan bahwa kita selalu menaruh harapan kita dan perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita pastikan bahwa kita menceritakan segala pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan melalui perbuatan kita, melalui segala kesaksian kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya, dan semoga
kita terus berpengharapan, terus mendekat kepada Allah, dan terus menaruh perlindungan hanya kepada Tuhan, dan terus menceritakan segala kebaikan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.